Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja beserta puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyiksa umatnya yang kufur di dalam api yang menggebur-gebur. Salawat berbingkaikan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi penutup akhir zaman, yakni Kanjeng Agung Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara yang insya Allah dirahmati oleh Allah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan beberapa patah kata yang akan saya patahkan menjadi beribu-ribu patah kata sehingga insya Allah penuh dengan arti dan akan menyejukkan hati dengan saya Irnawati yang akan bawakan kultum yang berjudul 3 Pilar Agama dan bertemakan meningkatnya keimanan seseorang di bulan suci Ramadan. Saudara-saudara yang insya Allah dirahmati oleh Allah, 3 pilar agama yang saya maksud di sini adalah pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Islam dapat diartikan pasrah atau menyerahkan diri. Nah, rukun Islam ada 5 dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis Jibril menjelaskan rukun Islam adalah antashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah SAW wa tuqima salata wa tutiya zakata wa tasumma ramadana wa tahuzal baita in istata'ta ilaihi sabilan. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Seseorang bisa dikatakan Islam ketika beliau bisa mengucapkan syahadat. Sehingga kapan kita bisa mengucapkan syahadat? Apakah dari lahir sampai sekarang kita belum pernah mengucapkan syahadat? Oleh karena itu, syarat pertama orang kafir ketika beliau ingin masuk ke dalam agama Islam, yang pertama dilakukan adalah mengucap syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang kedua, wa tuqima salata, melaksanakan ibadah salat. Ibadah salat dalam agama Islam terbagi 2. Ada salat wajib, ada salat sunnah. Salat wajib contohnya seperti yang kita laksanakan setiap harinya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Seperti itu. Itu salat wajib yang mana ketika kita melaksanakannya insya Allah mendapatkan pahala, dan ketika kita meninggalkannya pasti akan mendapatkan dosa. Salat sunnah banyak. Salat sunnah terdapat banyak sekali, dari mulai salat ba'diyah dan qobliyah, salat taraweh, salat witir, duha, tahajud, dan lain sebagainya. Yang mana ketika kita bisa melaksanakan salat sunnah tersebut, insya Allah akan mendapatkan pahala, dan ketika kita meninggalkannya tidak akan mendapatkan dosa maupun pahala. Itu rukun Islam yang kedua. Kita lanjut ke rukun Islam yang ketiga. Antashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima salata wa tutiya zakata. Ya, rukun Islam yang ketiga, wa tutiya zakata, melaksanakan zakat. Zakat terbagi 2 juga. Pertama ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Zakat fitrah dilaksanakannya di bulan Ramadan seperti saat ini. Kita sedang melaksanakan bulan suci Ramadan, nanti ada kalanya setiap orang muslim harus membayar zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang mana harta tersebut telah mencapai nisab ataupun haul. Itu rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang keempat, watasumma ramadana, puasa di bulan Ramadan. Yang mana seperti saat ini kita sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dikarenakan saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa, sedang menjalankan ibadah di bulan Ramadan, saya akan sedikit membahas tentang bulan Ramadan. Ramadan secara bahasa diartikan panas yang sangat terik yang mana dapat membakar seluruh yang ada di sekitarnya.
Kenapa bulan suci ini, bulan yang mulia ini dikatakan bulan Ramadan? Dikarenakan di bulan Ramadan ini dosa-dosa setiap orang muslim akan dibakar dengan panasnya bulan Ramadan, dengan keindahannya bulan Ramadan, dengan kemuliaannya bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslim, kita sebagai orang muslim harus bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan cara menambah-nambah pahala kita, dimulai kita membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, zikir, bersolawat, dan lain sebagainya. Itu rukun Islam yang keempat. Lanjut ke rukun Islam yang terakhir, yang kelima, yaitu ibadah haji bagi orang yang mampu. Nah, rukun Islam yang kelima ini adalah ibadah haji. Tapi ini statota ilahi sabilan bagi orang-orang yang mampu. Jadi, bagi orang-orang yang tidak mampu, tidak apa-apa, tidak diharuskan dan tidak diwajibkan. Tadi kita telah membahas rukun Islam. Yang mana kata tadi rukun Islam ada 5. Saya akan ibaratkan ini yang saya pegang sebuah buku. Nah, sebuah buku ini adalah agama kita, agama Islam, agama yang ada pada diri kita. Kita ibaratkan 5 jari ini rukun Islam. Seperti pertama, syahadat, sholat, zakat, puasa, munggah haji atau ibadah haji ke Baitullah. Kita ibaratkan ini agama Islam, ini rukun Islam. Kita kuatkan agama kita, agama Islam dengan rukun Islam yang 5. Bagaimana ketika kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji? Apakah agama Islam kita masih kuat? Masih kuat. Karena kata tadi, ibadah haji ini statota ilahi sabilan, hanya bagi orang-orang yang mampu. Yang tidak mampu tidak boleh memaksakan. Bagaimana ketika kita tidak melaksanakan puasa? Agama Islam kita semakin renggang, semakin ingin terjatuh ke bawah. Dan ketiga, bagaimana ketika kita tidak melaksanakan zakat? Agama Islam kita semakin rendah, semakin luntur, akan semakin hilang. Tidak sekuat seperti tadi. Terdapat 5 rukun Islam. Nah, terakhir, bagaimana ketika kita tidak melaksanakan sholat? Kita sebagai orang muslim tidak bisa melaksanakan sholat, atau bahkan tidak melaksanakan sholat, agama Islam kita sama saja tidak ada artinya. Seperti itu, hanya gambaran dan ibarat. Kita lanjut ke pilar agama yang kedua. Pilar agama yang kedua adalah iman. Kata tadi, rukun Islam adanya dalam zahir. Syahadat itu zahir. Puasa, ibadah salat itu dilaksanakan zahir, terlihat. Berbeda dengan iman terdapat dalam batin. Iman terdapat dalam batin. Dalam hadis Jibril menjelaskan, antu'minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa tu'minna bil qadrihi khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang pertama adalah antu'minna billahi. Kita iman kepada Allah. Ketika kita iman kepada Allah, kita harus percaya adanya Allah, percaya dengan keesaan Allah, percaya dengan keagungan Allah. Bagaimana cara kita mempercayainya Allah? Kita bisa mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui nama-nama Allah yang ada dalam Asmaul Husna, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan yang Allah larang. Itu rukun iman yang pertama. Kata tadi, iman adanya dalam batin, bukan zahir lagi. Pelaksana yang kita laksanakan, yang kita lihat, yang kita terapkan dalam diri kita. Rukun iman yang kedua, antu'minna billahi wa malaikatihi. Iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Sama halnya seperti kita iman kepada Allah, kita harus percaya dengan adanya malaikat-malaikat Allah, dengan adanya rasul-rasul Allah, dengan adanya kitab-kitab Allah, dengan adanya hari akhir. Nah, hari akhir ini akan ada dan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an ciri-ciri kedatangannya kiamat, ciri-ciri kedatangannya kiamat, ciri-ciri mulai datangnya kiamat, dari mulai adanya matahari terbit dari barat dan lain sebagainya. Rukun iman yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan pilar agama yang terakhir, pertama tadi Islam, kedua iman, dan yang terakhir ihsan. Al-ihsanu anta budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ihsan ini hanya bisa bagi orang-orang yang imannya sudah tinggi.
orang-orang yang makomnya tinggi, tidak seperti kita. Karena kata tadi, anta'budallah, yang namanya ihsan adalah ketika kita beribadah kepada Allah, kita terasa melihat Allah. Dan fa'ilam takun tarahu, ketika kita tidak merasa melihat Allah, fa'innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kita. Oleh karena itu, ihsan hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang imannya sudah kuat, Islamnya sudah terap dengan rapi, dengan kuat. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa menerapkan ihsan dalam dirinya. Sehingga kita sebagai umat yang biasa, kita harus bisa berusaha menerapkan ihsan dalam diri kita. Contohnya, ketika kita beribadah, orang yang sudah berihsan, dia ibadahnya akan khusyuk, tidak akan main-main, akan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena dia terasa dilihat oleh Allah. Berbeda dengan orang yang tidak berihsan, berbeda dengan orang yang tidak memiliki ihsan dalam dirinya. Ketika beliau melaksanakan ibadah, ibadahnya akan main-main, tidak akan khusyuk, tidak akan sehusyuk ketika beliau memiliki ihsan dalam dirinya, merasa ihsan dalam dirinya. Dan ketika kita beribadah tidak merasa melihat Allah, maka kita harus merasa dilihat oleh Allah. Kata tadi, iman itu batin, Islam itu zahir. Iman yang ada dalam diri kita ada kalanya akan luntur, ada kalanya tidak sekuat iman-iman orang yang sudah tinggi, iman-iman orang yang sudah imannya besar, terterap dengan rapi dalam dirinya. Oleh karena itu, iman dan Islam dikunci rapat, dikuatkan dengan adanya ihsan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.